Yang paling saya ingat waktu yang saya touring ke Aceh. Waktu saya touring ke Aceh sama Ridwan Hanif, lagi nyetir enak-enak, set. Tiba-tiba, saya ingat buat Ridwan waktu itu kalau nggak salah pakai jaket oranye. Ada orang di pinggir jalan lagi berdiri, pakai jaket warna oranye. Yang saya ingat itu kayak jaketnya Ridwan lah berkata. Berdiri megang koper. Ingat buat persis bener saya ingatnya. Tapi nggak ada kepala. Kalau pengalaman horor lagi ya paling pas itu, pas apa? Syuting Jimny Challenge. Jimny Challenge, Road Party. Jadi itu memang kan perjalanan panjang tuh mas, mulai dari survei sampai ke proses syutingnya itu berkata kita pengen cari yang benar-benar bagus lah. Dan ternyata kan wilayah Jawa Timur tuh luas banget dan bagus semuanya. Cuman kondisinya waktu proses syuting mulai dari pra-syuting sampai ke syutingnya itu kan kita masih COVID waktu itu 2020 Juli sampai Agustus lah. Berarti ini yang Jimny Challenge pertama ya? Pertama. Itu masih COVID, makanya kita ke beberapa tempat kayak Bromo tutup, nggak boleh. Terus juga mau ke Alas Purwo, kita nggak punya kenalan. Akhirnya kita iseng-iseng ke Taman Nasional Morobe, kenal orang. Nah, yang horornya itu memang mulai dari proses survei itu adalah ketika kita main ke sebuah hutan. Hutan itu memang dikelola sama perusahaan. Saya lupa antara perusahaan punya negara atau punya swasta. Nah, kalau hutan yang dikelola itu kan biasanya ada pekerjanya. Pekerjanya itu biasanya dibuatkan perkampungan untuk tinggal di dalam hutan itu. Kita mainlah ke dalam perkampungan itu tersebut sama teman-teman Jimny di wilayah sana lah. Anterin karena memang katanya ini jalur sering kok buat off-road. Saya waktu itu naik Isuzu D-Max. Main ke sana, survei, ternyata desa itu jadi set filmnya Perempuan Tanah Jahanam. Kalau Mas pernah nonton. Buat syuting. Buat syuting, itu film horor. Dan memang ketika masuk desa itu namanya desa tengah hutan kali ya, hawa mistisnya mungkin terasa. Tapi sebenarnya warganya baik-baik, santai, nggak yang gimana-gimana. Tapi banyak rumah-rumah juga. Rumah paling seluas desa biasa lah kalau Mas pernah main ke desa di Jawa Barat yang kecil gitu ya, desa yang tengah-tengah hutan gitu. Ya paling ada sekitar 10, bukan 10 ya, 20 sampai 30 kakak lah, atau rumahnya bisa cuma 20-an rumah ya, atau 15. Kalau ini mungkin satu RT ya. Satu RT. Nah itu ada warung, kita memang rencananya kita mau buat Jimny Challenge, kita main ke desa itu, mampir di warung itu buat ngopi, karena kopinya juga enak, kan. Nah, masuklah ke proses syuting. Proses syuting itu pas Jimny Challenge adalah waktu main ke hutan itu, kita challenge yang namanya banyak-banyakan volume air yang ditempel di ban serepnya Jimny. Nah, udah syuting segala macam. Proses jalurnya itu memang tujuannya ke desa itu. Berhenti di satu titik untuk penjurian, ngukur yang paling banyak yang mana. Yang kita nggak nyangka di titik penjurian itu adalah ternyata pas ditelaah ada beberapa yang lihat itu makam di tengah-tengah pemakaman. Itu kondisinya maghrib, lagi azan, kalau nggak salah juga lagi azan, dan udah menjelang malam lah di tengah-tengah itu kita penjurian. Kalau Mas nonton videonya juga tuh, itu memang udah gelap kan. Sebelum sampai situ, beberapa orang yang jalan ke situ ada dengar suara gamelan lah, ada ngelihat kakek-kakek rambutnya putih lah. Tapi nggak semua ngelihat, cuma beberapa lu nggak. Jadi komunikasi di HT itu ada bapak ya? Enggak ada. Yang bener lu gue ngeliat kakek-kakek nih ya, kan makin horor kan suasananya. Selesai di penjurian itu, kita memang tujuannya adalah masuk ke desa itu, ke desa yang tempat syuting Perempuan Tanah Jahanam itu. Masuk ke situ perjalanan berarti kan udah malam lah ya, jam 6:30, jam 7 lah, Isya gitu. Jalan. Kita itu pakai tour guide Mas.
pakai tour guide. Jadi urutannya paling depan itu tour guide yang biasa ngebawa orang-orang off-road untuk masuk ke desa itu. Udah kenal medan. Dan di belakangnya ada saya pakai D-Max, terus belakangnya Jimny Talent, terus belakang lagi mobil tentara pengawal kita, terus belakang lagi tim produksi, paling belakang Om Dito. Berarti iring-iringan ada sekitar 7 atau 8 mobil lah ya, saya lupa. Lagi jalan, dan itu jalur yang saya tahu, ini kita survei kok. Sebulan yang lalu kita survei. Dan mas-mas tour guide ini udah biasa lah bawa peserta ke sana. Dan udah yakin bisa nyampe. Kita mau ngopi lah di sana, istirahat gitu, makan gorengan karena udah kontak-kontakan juga sama warga di dalam. Udah siap Pak, gorengan sama kopinya aman gitu. Udah enak nih, udah suasana udah di hutan, udah semangat. Lagi jalan-jalan, tiba-tiba mobil depan berhenti. Agak lama, mungkin sekitar 3 menitan baru nyamperin mobil saya di belakang. Saya lupa namanya siapa, pokoknya nyamperin saya duduk di Max. Buka jendela, buka kaca, Mas, kita nggak bisa lanjut. Wah, mukanya pucet. Kita nggak bisa lanjut, Mas. Loh, kenapa? Nggak bisa lanjut, Mas. Entar lu, jelasin dulu kenapa nggak bisa lanjutnya. Saya bilang gitu. Ya udah saya turun dulu. Nah, mobil-mobil talent nih, Om Pitra, Om Mobi, Arif sama Ridwan udah mulai ngoceh nih. Ini kenapa ya? Udah saya matiin dulu lah HT. Kenapa, Mas? Kita nggak bisa lanjut, jalannya ketutup. Ketutup gimana? Kita kan udah pernah survei ke sini. Mas juga udah sering bolak-balik ke sini. Nggak bisa lanjut, Mas. Ketutup jalannya ketutup. Mukanya panik pucet gitu. Ya udah, lapor dulu sama Om Dito deh. Om Dito kesini dulu deh gitu. Ya udah, maju ke depan Om Dito jalan kaki plak. Talent juga masih panik. Kenapa ya gitu kan. Dikira settingan kita. Wah, Mas. Kenapa? Ya Om gitu, kita nggak bisa lanjut, jalannya ketutup. Ketutup gimana? Tahu-tahu rapet gitu Om katanya. Tahu-tahu rapet gitu sama tanaman. Padahal itu jalanan lurus gitu. Lurus mungkin ada belokan masih ke depan jauh lah. Dan kita nggak berani buat tembus kata dia. Bukannya panik, pucat gitu ya. Yang benar, iya. Terus Om Dito langsung mutusin, udah kita keluar aja deh. Kita keluar nggak lanjut ke dalam. Keluar aja. Kenapa? Daripada kita baru keluar minggu depan kata Om Dito. Wah, itu kan orang tua satu. Serem banget. Orang tua satu kan paham betul ya kalau masalah gitu-gituan ya Om Dito ya. Adalah nurut aja lah gitu, nurut aja. Nah kita berharap Talent tuh nggak ada yang tahu. Om Dito cuma ngabarin, yuk kita putar balik. Daripada tambah masalah, kita nggak bisa lanjut ke dalam. Emang dalam ada apa? Talent ramai segala macam. Loh kenapa emang jalannya? Pokoknya kita putar balik dulu aja gitu. Putar balik, Om Dito paling belakang lagi, tim survei kalau nggak salah depan tim ininya. Jalan lewatin hutan karet segala macam, tiba-tiba dari tentara, tim pengawalan tentara ini teriak di HT. Itu digubuk mata merah. Wah. Apalagi tuh kan. Saya ngeliatin kagak ada apa-apa gitu ya. Om Dito ngingetin, udah jangan diomongin biar daripada panik semuanya, kita saling jaga. Kalau nggak salah Om Dito ngomong gitu. Itu ada mata merah. Nah, di mobil saya itu bertiga, ada driver, ada tim logistik sama saya. Nah, tim logistik ini satu emang peka. Dari awal masuk hutan tuh diem aja. Mana orangnya kan perawakannya kecil gitu ya, masih muda, masih umur 20 gitu. Saya tanya, "Kenapa?" "Nggak apa-apa, Mas," katanya. Udah ngomong aja dulu. Kita di mobil bertiga doang, nggak usah tambah takut gitu. Takutnya sakit ya. Takutnya tahu pingsan kan. Iya, repot. Kenapa? Kalau nggak salah dia ngomong gini. Itu di bak mobil kita ada anak kecil yang nemping, Mas, katanya. Saya merinding. Yang bener lu gitu. Iya, udah biarin aja, diemin aja, nggak usah macam-macam dah. Kita di hutan ini. Lanjut jalan. Saya pokoknya akhirnya bisa keluar dari hutan itu lewat jalur yang berbeda. Itu sekitar 45 menit sampai 1 jam baru ketemu jalan raya lagi. Ya Om Pala bisa sesantai itu kan, ada penumpang gaibnya nih. Kalau saya pribadi masih kalau udah horor-horor gitu nggak yang gimana-gimana, karena mikirinnya kalau sampai panik itu akan mencelakakan semua gitu. Karena kita juga berusaha nenangin talent nih. Karena di talent kan tidak semuanya pemberani, Mas. Yang bertiga ini pemberani, yang 3 ini rada penakut ya kan. Ridwan doang yang suka ngobok-ngobok masalah horor nih. Dia sama sekali nggak takut. Berani ya? Berani dia. Ya contohnya kayak yang di Bali. Yang Road Party Season 2 Cabriolet Challenge yang main ke Taman Festival.
Taman festival itu kan wahana kayak Dufan lah kita nyebutnya, cuman di Bali dan udah terbengkalai dari tahun 98 kalau nggak salah. Udah lama. Lama banget, kondisinya kosong, penuh pohon. Kita syuting malam di situ. Syutingnya itu cuman talent kita suruh masuk, ngambilin bendera di beberapa titik sama nyalain lilin. Nah titik itu keliling tuh, karena masih bisa dilihat pakai mobil, makanya mobilnya masuk. Nah Ridwan, kejadiannya waktu yang di sana, ketika masuk ke titik yang rada jauh, yang memang kita taruh titik rada jauh, terus juga kalau view-nya itu ngelihat laut lah dari titik itu, bisa ngelihat laut, kelihatan deburan ombak. Dia dilempar barang, dar, kenceng banget bunyinya, sama dia disamperin. Sama kamu Ridwan? Iya. Wah apaan tuh? Ya samperin, lihat. Nggak ada apa-apa kata Ridwan, balik lagi. Jadi kondisinya kita sebenarnya ngejaga supaya nggak ada kepanikan lah. Karena bahaya banget mas. Kalau misalkan sampai panik dia belokin mobilnya, berisiko. Resikonya fisik, sementara dia kan nggak nampakin. Nah dia mah nggak kenapa-napa. Susah nyarinya. Kalau resikonya sampai fisik, habis kita kayak gitu. Om Bala silakan kopi dulu. Aman. Karena kadang kalau kita membicarakan horor, energi yang keluar kata lebih banyak. Lebih banyak, jadi capek ya? Jadi capek. Karena kan kita... ngos-ngosan kalau orang Jawa. Tarik-tarikan energi. Karena kan kalau yang bagi yang meyakini itu, kita saling tarik-tarikan energi sama mereka. Jadi gitu. kuat-kuatan yang mana ya? Kalau mereka mau masuk dimensi kita, energi kita akan kesedot. Makanya kalau yang peka atau sensitif kan begitu. Dia capek atau bahkan sampai mual, kayak gitu. Kemarin Om Dito sempat ceritain yang Jimny Challenge 2 yang di pabrik peti. Itu kayaknya serem banget ceritanya ya. Itu perjalanan panjang mas. Lagi-lagi kalau saya kan di road party itu nggak cuman apa ya. Tapi ini udah yang sesi kedua ya? Udah Jimny Challenge kedua. Jadi kalau di road party itu kan saya nggak cuman host ya. Tapi kadang juga terjun langsung untuk survei, untuk menentukan tempat. Nah sebelum kita syuting Jimny Challenge 2, memang kita benar-benar pengen ini harus ada horornya. Oh gitu ya? Ada horornya. Harus ada mistisnya. Karena ini 3 orang ini selain Ridwan ini kan penakut. Kita mau mengeksplor emosinya dia ketika ketakutan itu. Antara mau mengeksplor atau mau ngerjain nih sebenarnya ya. Aduh, kalau dibilang ngerjain sih sebenarnya iya memang pengen ngerjain, ada maksud ngerjain. Tapi yang jelas kita nggak pengen yang aneh-aneh macam-macam yang disengaja gitu. Nggak pernah sama sekali road party itu gimmick nakut-nakutin, misalkan pakai setan tiba-tiba muncul atau nakut-nakutin suara hilang. Apa gitu. adanya? Nggak ada apa adanya, karena kita nyari tempat horor aja susahnya setengah mampus mas. Dan kalau udah ketemu, udah ketemu ya udahlah. Iya, dapet. Ya udah. Nah perjalanannya survei itu sebenarnya kita pengen ke bioskop Atom yang ada di daerah Bogor juga. Cuman ternyata bioskop Atom itu udah nggak boleh untuk aktivitas syuting. Terus tempat kedua, kita mencoba datang ke bekas gedung arsip Kabupaten Bogor. Itu juga kita datengin, udah kita minta izin sama RT, ternyata nggak ngizinin karena kalau kita syuting, kitanya mungkin nggak akan digangguin nih. Tapi warga sekitarnya yang digangguin. Jadi setelah kalau ada syuting mistis-mistis, warganya malah yang digangguin. Karena itu tempatnya bagus banget mas, itu depannya danau. Dan kalau sore tuh banyak warga main lah, makan Indomie segala macam di danau itu seru lah. Jadi karena efek ke warga sekitar nggak dapet izin. Nggak dapet izin dari RT-nya. Akhirnya ketemulah satu, dapet saran sama Om Dito. Ada rumah duka sekaligus tempat persemayaman jenazah, sekaligus tempat pembuatan peti mati. Nah, nyampe dong kita ke sana survei. Tempatnya sih nggak yang terpencil gitu nggak mas. Tempatnya tuh benar-benar pinggir jalan, sebelah-sebelahan sama mall. Justru sebelah sama mall. Kan berkata nggak horor lah ya, biasa aja gitu. Iya. Dan kita juga sekali lagi beranggapan bahwa ini rumah duka, tempat kita bukan nakut-nakutin, tapi tempat kita merenung, ingat kematian lah. Berkata gitu lah, kita pengennya begitu. Tapi ternyata memang tempatnya itu bekas garmen yang sudah garmen ada beberapa lantai yang tidak digunakan dari tahun 98. Udah lama juga. Udah lama. Datang ke sana, kita ngobrol-ngobrol, kita coba ngulik lah cerita horor lah. Berkata, ada apa aja mas di sini sama security, sama pegawai. Paling Mbak Gunti kata dia gitu. Paling Mbak Gunti gitu. Terus di gudang ada apa mas? Justru di gudang nggak ada apa-apa mas. Paling ya suara-suara doang kata dia gitu. Karena
posisinya itu di bawahnya tempat penyimpanan peti mati, terus ada tempat pembuatan peti mati. Di sebelah gudang itu ada tempat persemayaman sama tempat merias jenazah. Jadi berapa lantai itu tempat? Gedungnya sih yang tinggi ada 3 lantai, tapi yang bisa dinaikin cuma sampai lantai 2 doang. Karena memang gedungnya udah tua juga dan rada lapuk juga lah lantainya. Akhirnya bisa pakai lantai 2. Ngobrol. Oke, jadi bisa, nggak apa-apa, dari pihak ownernya juga nggak masalah mas, kita nggak pernah takut kalau misalkan orang ngecap tempat kita horor gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita pakai. Emang tempat persemayan jenazah kan dan kita identik begitu kan. Kita juga menganggap dari mulai meeting itu kita ngejelasin kita bukan pengen bikin konten horor, tapi pengen bikin konten orang inget mati. Tetap aja horor pal kata tim produksi. Ya udah oke, nggak apa-apa. Karena yang kita pakai ini gudangnya. Jadi gudangnya itu di atas. Jadi akhirnya tetap pakai itu. Jadi skemanya adalah challenge saya itu ngerjain TTS mas. Tapi soal TTS sama stopwatch yang untuk dia ngitung waktunya itu ditaruh di tempat pemandian jenazah di dalam. Di dalam ngambil soal, nyalain stopwatch, keluar terus masuk ke gudang. Gudangnya di atas, ngerjainnya di gudang itu. Nah di gudang itu kita sampai sumpah mas, nggak ada yang namanya panitia di atas tuh, nggak ada. Kita clear area, nggak ada panitia yang mau nakut-nakutin gitu, nggak ada sama sekali. Tapi kejadiannya di waktu Arif lagi ngerjain soal, itu bunyi kotak-kotak, tak gitu. Kata Arif, pokoknya di videonya bilang Arif, iya sabar gitu kan, dia nyautin gitu, tak. Mau berikutnya, iya bentar, iya bentar. Terus tiba-tiba kedengaran suara di mikrofon. Saya lupa suaranya. Kalau yang interpretasiin pertama kali itu Om Fitra. Suaranya tuh sewu jiwo apa gitu. Assalamualaikum sewu jiwo apa, saya lupa tuh. Pokoknya ada bahasa gitu. Sementara katanya Arif nggak ngomong apa-apa selama ngerjain soal tuh. Diam aja. Ya? Tapi masuk ke mikrofon. Waktu proses editing sebelum naik tayang, ini beneran ada suara ini. Coba lu minta potongannya, terus dinaikin kan. Iya dong. Ada beneran? Ada suara begitu. Ya kita dikirimin di grup, panik juga ya. Pasnya nggak ada yang iseng kan, nggak ada. Ini bukti sampel suaranya tuh ada jelas gitu, dipotong tuh jelas gitu. Maksudnya, ya udah part itu doang dan suaranya ya ketika dinaikin, iya kayaknya ngomong itu sih, ngomong assalamualaikum sewu jiwo apa ngomong. Suara cowok malah, kayak berbisik gitu. Kayak bisik-bisik manis ya cowok. Iya. Nah, ya udah proses syuting jalan, penonton juga rame kan. Pas lagi ditayangin, mereka pada ngulik macam-macam. Ya udah teori-teori aja yang berkembang tuh, itu suara apa. Intinya gitu, kita kalau road party itu kita nggak pernah yang namanya nyeting bakal ngagetin orang gitu, nggak akan. Nggak ada setting-setting ya? Nggak ada, itu pure kita memang datang ke tempat itu. Ya udah, challenge siapa ya jalanin challenge siapa. Kalau yang Om Mobi yang lainnya segala? Ya takut. Tapi diganggu juga? Enggak, kalau kalian nggak diganggu. Justru cuma Arif doang dia diganggu. Karena di balik layar mereka sebenarnya panik semua. Kayak udahlah nggak usah ada horor lagi, deh bakal apaan sih gitu. Tapi pada berdebat ya? Pada berdebat, habis pada nggak mau awalnya. Udah kita udah di sini, masa nggak dilakuin gitu. Udah, kalau nggak bisa lanjut nih challenge-nya. Aduh jangan gitu dong, ya udah lanjut aja. Lanjut jalan syuting, baru ketahuan itu ya pas proses editing mau tayang itu ada suara keltak-keltuk, ada bisikan-bisikan. Padahal mah kalau dilihat masih gudangnya mah nggak gimana-gimana gudangnya gitu. Ya terawat gitu ya. Ya saya ngeliat ada pelek, ada. Justru malah buat pelek segala. Iya, nyimpen ownernya itu kayak ada beberapa barang otomotif di situ, ada bumper, ada pelek. Bagus-bagus nih, saya bilang Om J, waktu survei Om J bagus-bagus pelek ini. Nggak ada horornya. Sama Julian Johan. Sama Om JJ. Justru yang katanya horor bukan di situ, ada di toilet di belakang, sama tempat pembuatan peti matinya katanya ada horor, ada kuntilanak. Dan itu malah nggak dipakai ya tempatnya? Nggak, kita nggak dipakai buat syuting. Karena secara alur nggak masuk. Jadi terlalu rumit lah masuk segala macam. Karena kan kita setiap kali syuting horor itu mencegah kepanikan, karena kalau sampai panik larinya kacau, dia bisa jatuh dari tangga, bahaya. Makanya waktu yang syuting itu kita wajibin pakai helm, karena
naik ke atas juga ada teratapan ini loh apa kayak besi gitu. Jadi itu kan bangunan tua juga. Bangunan tua juga, takutnya robot kita kasih tahu nggak boleh naik ke lantai 3 ya, kita batas sampai lantai 2 aja. Kayak gitu. Jadi nggak ada settingan-settingan. Kalau dibilang pengalaman horor saya pribadi ya cuman yang paling yang di itu tuh. Ya waktu ke Banda Aceh sama Om Ridwan. Itu yang benar-benar saya ngeliat tuh. Merinding sampai sekarang kalau cerita gitu. Tapi kalau itu ya pengalaman rame-rame gitu. Yang kita nggak pengen kejadiannya tapi lucu. Kejadian. Kalau di cerita sekarang mungkin jadinya lucu, Mas. Jadinya lucu gitu. Ya, jadi horor komedi kali. Horor komedi gitu. Cuman ya kalau itu jadi pengalaman juga ya. Maksudnya ya sekali lagi yang namanya tempat kayak hutan gitu kan itu bukan wilayah kita ya, kan. Pasti ada aja sih. Kita harus sopan selama perjalanan. Mungkin ya kita kenapa bisa disasarin, mungkin kita lengah, ada yang berkata kotor atau pipis sembarangan ya, namanya hutan gitu kan. Itu mau ditelaah pakai logika ya kadang nggak ketemu juga. Nggak nyambung kan kalau pakai logika. Makanya ya udahlah selama kita di hutan makanya Om Dito juga Om Dito kan beberapa kali kalau nemenin kita di third party selalu ngingetin ini kita di alam bebas, ngomong jangan macem-macem. Udah paham ya kalau Om Dito ya. Iya, siap Om di HT, siap Om gitu. Yang penting kalau pipis juga jangan sembarangan, lihat-lihat tempat. Lah ya. Kita sama-sama hidup lah, kita bersinggungan lah. Walaupun kita mungkin secara zat lebih mulia, tapi kita juga paling enggak kita saling menghormati kayak gitu. Ya dunianya udah dunia lain. Ya dunianya masing-masing. Ya dunia masing-masing, kalau bersinggungan ya mau nggak mau bisa ada yang marah salah satu. Jadi kalau Om Dito kan biasanya bakar rokok biasa. Tancapin tanah bakar rokok. Om kalau yang di pabrik peti mati itu tahu kalau ada gangguan mistis itu setelahnya, pas syutingnya atau gimana? Kalau keberadaan makhluknya memang kita ngulik sebelum pas lagi survei. Sebelum karena kita pengen tahu tempat ini seberapa horor sih gitu. Karena kan biasanya kalau cerita horor itu kan yang tahu security atau pekerja yang sering lembur. Kita tanya satu-satu, ada apa aja sih Mas di sini? Ya ada kuntilanak merah katanya. Ada kuntilanak biasa, ada genderuwo. Ya normal lah Mas. Ya, tapi dia cerita santai. Mereka ya? Iya, teman-teman yang kerja di tempat pembuatan peti mati itu. Oh gitu, lumayan juga ya. Iya lumayan, tapi di sini di pinggir jalan gini tetap horor, tetap kata dia. Tetap horor. Tapi kalau pas syutingnya? Pas syutingnya ya biasa aja. Biasa aja. Justru berasa horor mah yang di belakang layar. Karena kan di belakang layar pada duduk di mana kan dia nggak tahu titik-titiknya di mana. Nggak ada yang tahu. Saya mah diam-diam aja lah, bodo amat orang lu pada ngikut survei kan, bilang kan gitu. Ada beberapa kru kayak tim logistik, tim gitu kan nggak ikut survei kan. Lu jangan sembarangan dah, diam-diam aja dari situ. Karena kayak kamar mandi gitu, dikasih tahu spotnya justru yang paling horor di kamar mandinya Mas. Tapi biasa aja gitu, anak-anak juga. Cuman ya kayak gitu, kita wanti-wanti aja lah, jaga kesopanan. Tapi pernah nggak sih Om, kru saat syuting atau saat survei gitu ngalamin yang kayak kesurupan atau kerasukan? Alhamdulillahnya belum pernah. Semoga tidak terjadi. Ya? Karena tempat horor ini sebenarnya harusnya sudah berapa kali ya? Harusnya 4 kali. Tempat horor khusus untuk syuting itu harusnya 3 kali. Tiap satu episode tiap season. Yang kedua Gabriel Challenge memang kita tentukan itu di mana? Taman Festival. Nah, yang ketiga season 3 yang 100 juta challenge itu kita sebenarnya ada Mas tempat horor. Tapi itu ternyata tempatnya horor banget. Kenapa ini belum banyak saya ceritakan. Ya? Jadi ada satu rumah di daerah Pondok Cabe atau Pamulang saya lupa. Itu mendadak banget sebenarnya. Kita pengen ada horor tapi mendadak. Akhirnya sehari sebelum syuting kita survei ke sana. Dan kita ngundang berkata orang yang paham lah. Ya, paranormal atau orang ustadz segala macam kita undang ke sana. Survei rame-rame. Itu rumah gede banget, posisinya di tengah kebun gitu. Dan udah lama ditinggalin, nggak ada penghuninya. Kondisinya hancur. Tapi masih bentuk rumah utuh gitu. Itu kita datang rame-rame. Dan itu ada beberapa teman-teman yang ngerasa kakinya berat lah, pundaknya berat lah. Entah sugesti entah apa ya. Kalau saya pribadi sih takut. Cuman
lebih ke ya udahlah gitu. Dan Ini ternyata padahal masih tahap survei ya? masih tahap survei. Kita datang ke sana dibilang, oh di sini mas, energinya gede banget di sini nih. Ini kayaknya yang paling gede nih. Tunjukin tuh titik-titik segala macam. Waduh, kacau juga nih. Terus kita ke belakang itu ada bekas kolam renang mas. Nah dunia goib itu kan paling demen sama tempat lembab. Nah di sini mas, kerajaannya ada di. Waduh. Udah tuh cerita lagi keliling. Ada apa aja di kerajaan itu? Wah rame banget mas, banyak ada segala macam bentuk rupa lah diceritain sama paranormal ya. Sempet juga ngebersihin temen saya yang ngerasa berat katanya kakinya. Wah ini mah ketempelan mas, bersihin. Oh udah entengan. Kita akhirnya main ke salah satu kamar di rumah itu dan di situ banyak kertas-kertas kayak pemujaan sekte. Mungkin teman-teman yang tinggal di sekitaran situ tahu ya itu rumah siapa gitu. Saya nggak mau cerita. Tapi di situ banyak bukti-bukti kertas peninggalan sekte-sekte gitu. Dan itu katanya pernah dikunjungin juga sama salah satu YouTuber inilah horor lah. Dan emang katanya energinya berat banget. Akhirnya kita putuskan untuk udahlah nggak usah. Oh akhirnya mutusin nggak jadi? Nggak jadi juga dan kebetulan pas proses syuting itu talent pada nggak mau datang. Mutusin udahlah kita nggak usah lah, kita bilang palanya nggak usah, nggak mau juga. Akhirnya saya di situ marah ke talent, kenapa kalian nggak mau datang gitu kan di episode itu kan, udah disurvei. Ya berarti dalam hati juga ya bagus lu nggak mau datang, orang bahaya banget kayak gitu loh, karena posisi rumahnya itu dari pintu masuk langsung ke lantai 2, terus ada lantai bawahnya, jadi kayak basement gitu loh. Nah itu nggak ada penghalangnya. Itu loss gitu aja. Takutnya mereka panik, jatuh, habis selesai. Kita dituntut segala macam. Kayak gitu. Makanya menghindari banget itu di season 3 100 juta challenge teman-teman. Itu nggak ada tayangannya sama sekali karena kita survei juga nggak ngedokumentasiin. Yang penting ayo udahlah nggak aman. Dan kebetulan juga talent juga nggak mau datang. Pertimbangan mereka nggak mau datang itu karena saking mistisnya atau? Mereka nggak tahu sama sekali. Talent nggak tahu sama sekali soal kondisi tempat horor, tapi mereka udah takut nih. Ini kayaknya jadi talent itu setiap ini nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Jadi di road party itu talent nggak akan tahu challenge apa aja yang bakal dikasih, nggak akan tahu. Tapi mereka udah punya feeling kalau challenge-nya mulai malam pasti horor. Oh gitu. Udah punya feeling. Nah kebetulan pas di 100 juta challenge itu mereka nggak mau sama sekali buat nyamperin. Nah akhirnya saya marah terus nyampein ke mereka, udah kita bikin satu challenge lagi besok di Mekarta, saya bilang gitu. Oh malah dari sekian banyak lokasi, dari sekian banyak tempat yang pernah disurvei dan pernah dibuat syuting, kira-kira tempat mana yang paling mistis, paling serem? Pasti ada lah ya. Kalau yang tayang, yang tayang itu jelas yang di Bali. Taman Festival, karena itu kan udah lama banget terbengkalai, terus kemudian posisinya juga udah banyak pohon-pohon tinggi yang tumbuh, terus juga di tempat itu pernah didatengin sama pelukis hantu yang melukis di tembok-tembok sisa-sisa peninggalan itu, hantu yang menetap di situ, dilukis sama dia di Taman Festival. Jadi sehoror itu. Hantu paling serem apa tuh mas yang dilukis-lukis itu? Apa ya? Genderuwo paling sih. Oh genderuwo sama pocong itu digambar jelas banget di tembok di Taman Festival ya. Entah mungkin yang kelihatan di kamera waktu di syuting mungkin itu ya. Karena kan tim produksi itu datang dulu sorenya untuk nge-shoot semua lokasinya, untuk stock shoot. Observasi dulu sambil naro-naro titik yang bendera-bendera itu. Ada beberapa foto gambar saya lupa, kayaknya paling seringnya genderuwo lah sama pocong. Kuntilanak. Selain itu, kuntilanak. Kuntilanak kayaknya setiap season ada kayaknya ceritanya. Ya, selalu ada ya. Ya mungkin warga lokal ya, jadi warga lokal ya. Tapi yang jelas ya kayak gitu. Yang tayang ya, gitu yang tayang serem kalau menurut saya. Karena kalau yang di Jimny Challenge 2 ya sosok lah, karena kita memang tujuannya bukan pengen membuat tempat itu jadi horor, tapi kita pengen ya bisa jadi pengingat mati lah. Kalau yang nggak tayang jelas yang di 100 juta challenge, yang rumah bekas sekte itu, yang rumah udah kita akhirnya nggak pakai. Kita sempet waktu survei ngeliat ada foto-foto keluarganya yang ditinggal di situ. Jadi masih barang-barang keluarga itu masih ada, baju-baju. Masih ini ya? Iya, makanya saya datang aja merindingnya setengah mampus itu. Udah nggak bisa
gerbang yang nggak bisa dibuka, kita masuk lewat terobosan tembok yang jebol lah berkata ke rumah itu di tengah hutan juga. Tapi masih ada pemiliknya kan? Masih, harusnya masih ada. Dan kita memang udah izin, dibolehin katanya. Bayar juga sih waktu itu, cuman belum sempat bayar lah, kita nggak jadi syuting. Nggak jadi syuting juga akhirnya. Ya udahlah kita ini aja. Nah rumah itu ya yang bekas sekte itu mungkin teman-teman tahu ya, bisa komen aja di bawah. Rumah bekas sekte itu luar biasa, energinya berasa banget. Kita yang awam aja berasa beratnya, berasa pengapnya gitu ya. Mungkin kalau kapan perlu kita datengin kayaknya. Boleh. Jadi ya. ngobrolnya sama kuncinya, Mas. Tapi masih dijagain. Masih kayaknya, masih ada. Harusnya sih masih ada. Tapi saya lupa rumahnya di mana, alamatnya di mana, lupa banget. Nggak tahu pastinya ya. Tapi harusnya terkenal lah. Warga sekitar situ tahu tuh rumah bekas sekte. Rumah hantu. Rumah hantu ditinggalin udah lama, itu paling horor dan sayangnya tidak tayang. Tapi kalaupun tayang juga bahaya beresiko ke talentnya. Syuting ya. Beresiko banget. Itu udah. Oke, waduh, Om Pala ceritanya seru banget nih ya. Semoga menghibur ya buat kawan-kawan kehidupan ya. Semoga bisa jadi pelajaran aja lah bahwa kita hidup kan juga berdampingan sama mereka gitu. Bahwa kadang kita bersinggungan, kita bisa ngelihat mereka, kita bisa merasakan atau bisa mendengar suaranya. Ya udah, biarin aja, kita bergantung pada kepercayaan kita masing-masing lah. Berdoa minta perlindungan sama Tuhan gitu, bahwa ya memang kita zat yang juga lebih tinggi dari dia, tapi kita tidak bisa sombong seperti itu. Kita juga harus jangan takabur. Kita juga harus saling menghormati walaupun kita nggak ngelihat mereka ya. Betul. Kayak gitu. Jadi ya udah, selama pengalaman horor ya anggap sekarang jadi cerita pelajaran aja sebenarnya. Betul. Terima kasih buat kawan-kawan Alur Kehidupan yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kembali mengingatkan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Follow juga sosial media Alur Kehidupan di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Nah, buat kawan-kawan yang mau kaos The Guru, silahkan kunjungi tokonya di Kaos Murah Super, ada di Shopee dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.